Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Kenapa harus tika-matika dan duka-matika gitu? Kenapa kita harus belajar gitu ya? Penjelasan di kata-kata di bawah ini menyiratkan pentingnya pemahaman tika-matika dan duka-matika bagi seorang biku yang tinggal di hutan. Memang benar Anda bukan biku, tetapi Anda akan cepat atau lambat akan jadi biku entah di kelahiran yang kapanpun nanti di masa depan. Ya, mudah-mudahan lah ya. yang perempuan jadi bikuni, jadi seale. Mudah-mudahan. Itu penjelasannya di next slide itu. Jadi ini dari kitab komentarnya. Di Sutta disebutkan yang Arya Sariputa mengatakan kalimat yang berwarna kuning itu di dalam ajaran yang lebih tinggi. Dan jadi arti sebenarnya di Sutta ini yang Arya Sariputa mengatakan seorang biku yang tinggal di hutan itu harus menguasai Abhidhamma dan Abhivinaya. Ya, itu yang orang kalau yang nggak bisa baca kitab komentar diterjemahkan Abhidhamma itu bukan Abhidhamma Pitaka gitu. Itu saya pernah membaca artikel, ya karena nggak paham kitab komentar, nggak paham bahasa Pali, jadi nggak bisa baca kitab komentar. Kalimat ini diterjemahkan bahwa Abhidhamma ini bukan Abhidhamma Pitaka, tetapi Sutanta yang lebih tinggi karena ini sebanding dengan Abhivinaya, seimbang dengan Abhivinaya. Dia memberikan argumen begini, kan kita tidak mengenal Abhivinaya Pitaka, yang kita kenal adalah Winaya Pitaka. Jadi ini adalah Winaya yang lebih tinggi dan Abhidhamma itu adalah Dhamma atau Sutanta yang lebih tinggi gitu. Ya sekali lagi gitu, banyak sebenarnya tulisan-tulisan yang menyesatkan seperti itu banyak, termasuk juga pernyataan-pernyataan yang menyesatkan karena tidak ikut para arahat, tidak ikut nasihat-nasihat Buddha, bikin pernyataan sendiri akhirnya bisa menyesatkan gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita buka kitab komentarnya ya ada di situ itu, lihat ada di layar itu dari kitab komentar, saya sertakan bahasa Palinya itu. Artinya sebuah usaha harus dilakukan di dalam Abhidhamma Pitaka, itu ada bahasa Palinya kok. Dan juga Winaya Pitaka gitu, melalui kanon Pali dan juga kata-kata, itu lihat. Itu bahasa Palinya di bawah itu. Abhidhamma Pitake cewa, Winaya Pitake cak, Pali wasena cewa, kata-kata wasena. Ini lihat itu. Ya. Jadi kita atau biku harus berjuang untuk menguasai Abhidhamma Pitaka dan juga Winaya Pitaka melalui kanon Pali dan kata-katanya. Lihatlah itu, karena itulah yang saya tekankan kepada murid-murid saya yang berjubah gitu, harus bisa paham bahasa Pali gitu dan khususnya Abhidhamma Pitaka gitu. Ya, itu jadi jelas itu dari para arahat bahwa kita ini para biku harus menguasai Abhidhamma Pitaka dan juga Winaya Pitaka melalui kanon Pali. Kanon Pali itu artinya Tripitaka dan juga kata-katanya. Kata-kata dan kitab komentarnya kan. Kalimat berikutnya malah lebih tegas lagi. Sesungguhnya tidaklah pantas hidup di hutan tanpa klasifikasi dhamma yang menyerupai sebuah jantung atau dhamma hadaya wibangga, ya, bersama dengan matriks pasangan dan matriks tiga serangkai. Lihat duka matika dan matriks tiga serangkai di dalam Abhidhamma Pitaka dengan batas yang minimum. Lihat, dhamma hadaya wibangga itu kitab wibangga. Sebenarnya di dalam buku-buku manual Abhidhamma saya udah banyak poin-poin dari kitab Wibangga yang saya masukkan juga. Gitu. Jadi itu syarat minimalnya adalah menguasai Wibangga, Duka Matika, dan Tika Matika. Itu dari para arahat. Ya, kalau kita nggak ikut arahat ya boleh, bebas. Nggak usah belajar Tripitaka, nggak apa-apa. Tapi kan kita maunya ikut arahat, ikut Buddha. Ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ya dalam arti apakah Abhidhamma, mungkin di next berikutnya ada tidak? Oh, enggak ada. Dalam arti sebagai dhamma yang melebihi sutanta, dhamma yang berbeda dari sutta. Artinya itu sebenarnya model pembabarannya itu memang lebih detail dan juga memang berbeda kan model pembabarannya. Bukan ajarannya berbeda, bukan, tetapi modelnya berbeda gitu. Ya, cara penyampaian atau penyajiannya berbeda.
Setelah sampai di Sutanta, ya artinya Anda berbedanya itu di mana sih berbedanya? Ya ini dijelaskan. Kalau di Sutanta, Anda bisa baca di Sutanta tentang 5 agregat, itu klasifikasinya itu hanya sederhana saja. Ya, tidak mencakup semuanya itu kata kitab komentarnya. Tapi sebaliknya setelah sampai di Abhidhamma, 5 agregat diklasifikasikan dalam bentuk yang menyeluruh mencakup semuanya melalui next slide metode klasifikasi Sutanta, klasifikasi Abhidhamma dan melalui metode tanya jawab, pengajuan pertanyaan-pertanyaan gitu. Next slide. Demikian pula halnya sama juga kalau kita bicara 12 ayatana, 18 dhatu, 4 saca, 22 indriya, 12 bagian genesis kausal atau padijak samupada. Itu kalau di Sutanta itu sangat sederhana sekali, ringkas, sehingga kalau kita yang sudah belajar Abhidhamma merasa kurang cukup ya dengan hanya membaca Sutanta Pitaka kurang. Ya, kecuali mereka yang belum paham Abhidhamma udah dianggapnya itu cukup. Tetapi kalau mereka yang paham Abhidhamma membaca Sutanta merasa ini nggak cukup, masih membutuhkan lagi penjelasan dari sudut pandang Abhidhamma gitu. Ya, jadi dari semua yang tadi disampaikan di Atthakatha, Anda tinggal resapi sendiri, buktikan sendiri apakah pernyataan dari guru Atthakatha itu benar atau tidak gitu ya. Atau kalau Anda masih belum bisa mendapatkan jawaban yang jelas, tegas, Anda dengarkan semua ceramah-ceramah Sutanta saya yang berdasarkan kitab komentar, Anda dengarkan. Dan juga Anda bandingkan dengan semua kelas-kelas Abhidhamma Dasanggaha, kemudian Tika Matika ini, Anda bandingkan apakah pernyataan dari para guru-guru Atthakatha itu tadi benar atau tidak bahwa Abhidhamma itu lebih tinggi dari Sutanta dan berbeda dari Sutanta dalam konteks cara elaborasinya, cara menganalisisnya, cara menyajikannya itu memang berbeda dan lebih detail. Itu maksudnya. Ya harus diakui memang seperti itu. Next slide. Ya, sebagai batasan eksposisi ada ketetapan tentang Abhidhamma sebagai 7 eksposisi. Jadi ini para guru arahat saya rasa ya ini interpretasi saya. Kalimat ini dikunci bahwa Abhidhamma Pitaka ya hanya ada 7 ini. Yaitu Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datuk Kata, Pugala Penyati, Katawatu, Yamaka, dan Padhana. Sudah dikunci, hanya ini. Tidak ada yang lain. Makanya kalau Anda guru Abhidhamma, Anda ajarkan aja ini udah dikunci, ini saja kitab-kitabnya diikuti gitu. Kalau zaman dulu ya saya maklum kalau guru-guru Abhidhamma mengajarkan tidak sesuai kitab itu bisa dimaklumi karena nggak ada bukunya, nggak ada referensinya gitu. Kalau sekarang kan referensinya sudah ada, jadi harusnya sudah tidak ada alasan untuk tidak mengajar Abhidhamma sesuai dengan kitab. Sudah tidak ada alasan. Karena bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cukup banyak kan. Kelas-kelas juga sudah Abhidhamma Dasanggaha sudah selesai, sudah lengkap. Ya harusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk berimprovisasi, berakrobat intelektual, mengajarkan Abhidhamma berdasarkan pendapat-pendapat pribadi, opini-opini pribadi hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah akrobat intelektual saya yang hebat kan, gitu. Tidak perlu. Tujuan kita adalah untuk keluar dari samsara, memupuk parami-parami, jadi lebih baik kita menyempurnakan parami. Jadi setiap kali mengajar, setiap kali belajar, tujuan kita adalah untuk penyempurnaan dari parami-parami kita. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih, semoga semuanya bisa menjadi kondisi yang kuat bagi Anda semua, bagi kita semua, untuk bisa keluar dari samsara secepatnya.